Baik teman-teman, sahabat-sahabat sukses, salam kedamaian dari saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Kita kembali lagi di channel Victor Chen Consultant ini. Channel ini adalah channel yang memang saya buat untuk bisa berbagi, saya bisa sharing ya apa yang saya ketahui kepada teman-teman. Prinsipnya di dalam channel ini kita akan membahas hal-hal yang baik, positif dan bermanfaat yang barangkali bisa teman-teman dapatkan dan aplikasikan ya dalam segala aspek kehidupan Anda. Nah, so untuk teman-teman yang belum klik subscribe ya, silakan klik subscribe, oke, dan aktifkan loncengnya agar Anda selalu bisa mendapatkan update video-video saya di dalam channel ini secara berkelanjutan. Selamat menikmati video pembelajaran kali ini. Baik teman-teman, sahabat-sahabat sukses, dalam video kali ini saya akan berbicara tentang pandangan saya dalam situasi kita bersama di dalam pandemi COVID-19 ini. Ya, kita sama-sama tahu teman-teman sahabat sukses, hampir boleh kita katakanlah semua orang mengalami dampak dari situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, baik dalam pekerjaan, karir, dalam bisnis semua ya. Nah, ada saudara-saudara kita yang juga kehilangan pekerjaan, kehilangan peluang, kesempatan, ada yang karirnya mungkin terhambat. Dan kalau kita berbicara dari segala aspek bisnis ya, saya kira segala lini usaha hampir rata-rata terkena dampak dari pandemi COVID-19 ya. Saya cukup banyak sharing dengan teman-teman saya yang punya bisnis bermacam-macam, bervariasi ya. Nah, di dalam video kali ini yang saya ingin sharing adalah tentang dampak secara psikologinya ya. Saya tidak akan berbicara tentang COVID dari segi kesehatan bagaimana dan sebagainya ya, dan bagaimana cara saya menyikapinya ya. Tujuan video ini dibuat tentunya ada outcome-nya juga ya. Nah, teman-teman, hal pertama adalah begini. Hampir setiap hari kita mendengarkan informasi tentang COVID ya. Entah kita melalui handphone, entah melalui televisi ya. Hari ini berapa tambahan jumlah orang yang terpapar COVID ya, terus berapa yang sembuh, berapa kematian ya dan sebagainya. Nah, secara sederhana saya mengatakan informasi-informasi dan berita-berita tersebut ya tidak lain tidak bukan pasti memberikan efek secara psikologi kepada diri kita ya. Misalkan contoh, timbul rasa ketakutan, timbul rasa cemas ya, timbul rasa parno bisa jadi ya. Nah, jadi teman-teman sahabat-sahabat sukses, berita-berita tersebut salah? Tidak ya, berita-berita tersebut tidak salah ya. Kalau kita tidak mengikuti berita juga ya, kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan update ya seperti apa perkembangan penanganan kasus COVID-19 di negara kita ini ya. Ya, yang saya ingin tekankan di poin ini adalah kalau kita selalu berfokus kepada hal-hal seperti itu ya, dan memberikan efek kepada diri kita seperti tadi, ketakutan ya, menimbulkan kecemasan dan ujungnya berdampak kita stres ya, itu akan sangat mematikan kita secara produktivitas dan kreativitas kita ya. Nah, dan kita berbicara menyinggung sedikit kesehatan bukan karena saya pakar kesehatan ya. Dr. Bruce dalam Biology of Life, kalau saya nggak keliru, dia mengatakan bahwa ketika kita mengalami situasi seperti tadi, takut, cemas ya, stres ya dan sebagainya, marah ya, kita mengharapkan imunitas tubuh kita itu baik ya, itu tidak akan pernah terjadi teman-teman. Itu tidak akan bakal terjadi. Sedangkan korelasinya kalau kita perhatikan sampai hari ini video ini dibuat ya. Nah, di bulan Juli 2021 ya, tanggal 17 hari ini ya, video ini dibuat. Secara umum saya menggarisbawahi, saya menyimpulkan bahwa untuk menghadapi COVID ini kita membutuhkan sistem imunitas tubuh kita atau sistem imun kita yang kuat ya. Dan salah satu upaya kebijakan pemerintah memberikan vaksin kepada kita juga adalah untuk membantu mensupport, meningkatkan sistem imun tubuh kita ya, agar kita bisa lebih ya kuat menghadapi, tubuh kita lebih kuat menghadapi virus tersebut ya. Nah, jadi ini korelasinya ya. Jadi ketika kita katakanlah kita divaksin ya, terus kita menjalankan prokes yang disarankan oleh pemerintah ya, yaitu kita pakai masker ya sampai ganda ya, terus tambah lagi face shield, terus cuci tangan rajin, hand sanitizer ya, social distancing ya, prokes dilakukan ya, terus kita juga divaksin, tetapi
kita selalu akses, pikiran kita selalu akses kepada hal-hal seperti itu, ya menurut saya sebenarnya sama saja teman-teman sahabat sukses. Ya, karena kenapa? Karena secara psikologi pikiran itu adalah hal yang sangat penting. Ya, saya bukan dokter, saya bukan orang kesehatan, tapi Anda bisa bertanya. Saya kira mereka-mereka yang di bagian kesehatan juga setuju kalau mendengarkan statement ini, bahwa pikiran kita itu penting sekali. Karena banyak juga orang yang terkadang mereka itu, ya, kenapa bisa dalam kondisi yang sehat, prima dan sebagainya? Karena mereka fokusnya kepada hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan, fokus kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi maksud saya seperti ini. Bukan saya dalam video ini menggampangkan, Pak Victor ini hanya teori saja, ya. Pak Victor gampang lah seperti ini. No, bisnis saya, pekerjaan saya juga berdampak, sangat berdampak bahkan, karena pekerjaan saya sebagai pengajar ini, sebagai coach ini lebih kepada pekerjaan offline yang artinya mengharuskan tatap muka. Ya, namun cara saya menghadapinya, nah ini sekaligus menjawab klien saya pernah bertanya kepada saya beberapa, Pak Victor takut nggak dengan COVID? Saya lebih berbicara bukan masalah takut dengan COVID ataupun tidak, bukan di sana. Saya lebih berbicara kepada fokus saya. Ya, seperti ada kalimat yang mengatakan kualitas diri kita, ya, dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kita pada diri kita. Jadi apa yang Anda masukkan ke dalam kepala Anda, maka saya selalu mengatakan fokuslah pada apa yang Anda inginkan, jangan sibuk menganalisa apa yang Anda tidak inginkan. Ya, contoh sibuk menganalisa apa yang Anda tidak inginkan tentang COVID, terus dicari-cari informasinya dan sebagainya. Ya, setelah itu nanti Anda sendiri cemas, Anda takut, Anda stres. Nah, itu memberikan dampak kesehatan yang buruk kepada diri Anda sendiri. Nah, maksud saya hal pertama adalah prokes kita sudah jalankan. Vaksin mungkin teman-teman sahabat sukses sudah ada yang mendapatkan. Tetapi Anda tidak melakukan prokes, ya, di dalam diri Anda sebagai tindakan preventif, ya, Anda sendiri mencegah dan menghindari, menurut saya itu percuma. Ya, artinya apa? Justru kita sebagai pemilik tubuh kita pemilik badan kita harus punya kuasa dan kendali penuh atas diri kita sendiri. Ya. Jadi prokes apa yang kita lakukan? Preventif apa yang kita lakukan? Ya, alangkah baik seperti saya katakan tadi adalah, ya, kesadaran kita tentang olahraga itu ditingkatkan. Ya, jadi olahraga itu bukan sebuah paksaan, ya, bukan karena COVID baru kita olahraga, tidak, ya. Oke, saya tidak akan berkomentar panjang lebar tentang itu. Ya, contoh lifestyle kita dari segi makan dan minum, ya, ketika kita masukkan makanan ke dalam mulut kita seleksi yang lebih bagus. Nah, saya kira ini beberapa upaya-upaya, ya, contoh makan vitamin dan sebagainya lah, ya, bagi yang mampu misalkan. Nah, ini adalah contoh tindakan preventif kita. Nah, salah satunya lagi adalah yang saya mau garis bawahi, kembali lagi kepada fokus Anda, pikiran Anda fokus kepada hal-hal seperti apa. Percayalah teman-teman sahabat sukses, kalau fokus kita selalu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak baik, itu akan melemahkan kita. Kita akan kehilangan semangat, antusias juga tidak. Bahkan kita akan mungkin menjadi orang yang tidak produktif, yang tidak akan ada ide apapun yang kita mau lakukan. Ya, nah, boleh kita katakan dalam situasi pandemi COVID ini bisnis kita sudah kena dampak, ya. Mungkin ada yang teman-teman ada yang kehilangan pekerjaan, tetapi jangan semakin kita terjerumus jatuh lagi lebih dalam di dalam lingkaran ini atau lubang ini. Kita justru harus di dalam situasi seperti ini sambil kita sabar mengikuti kebijakan pemerintah, sambil kita mempersiapkan diri kita dan juga melakukan tindakan preventif sendiri agar tetap kita dalam kondisi yang lebih baik dan lebih sehat. Ya, teman-teman sahabat sukses, ada sebuah kalimat menarik sekali. Sesuatu yang kosong, kalau kita yakini, itu akan bisa memberikan kekuatan pada diri kita. Itulah sebenarnya yang saya masukkan secara psikologi dalam pikiran kita, yang sebenarnya juga berdampak dalam kesehatan kita. Karena kenapa? Karena itu bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Nah, di dalam situasi pandemi COVID saat ini, ya, selain akumulasi informasi yang menimbulkan, katakanlah pengaruh psikologi, kita menjadi takut, cemas dan sebagainya. Sekali lagi bukan tentang beritanya benar atau salah, tetapi respon kita terhadap hal tersebut. Itu yang saya tekankan di sini. Kita sudah kehilangan beberapa hal. Contoh secara sederhananya adalah social illness, ya. Social illness ini juga adalah salah satu dampak yang kita peroleh di masa saat ini, ya, dengan kebijakan PPKM yang ada, ya. Nah, memang kebijakannya itu sebenarnya tujuan upaya pemerintah adalah baik, ya. Tetapi
dampaknya juga adalah ke social illness. Social illness adalah kita kurang bisa bersosialisasi dengan orang, dan sebenarnya ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ya itu bisa memberikan juga orang umurnya jadi lebih pendek. Karena apa? Karena tingkat stresnya menjadi tinggi, ya. Jadi nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bersosialisasi dan sebagainya. Social illness tentunya kena dampak di dalam situasi pandemi COVID. Nah, kedua sudah pasti adalah ekonomi illness, ya. Ekonomi illness artinya apa? Kurangnya kita beraktivitas, kita tidak boleh keluar rumah, bekerja, berkarya, berprestasi, itu pasti adalah dampaknya ke ekonomi kita. Nah, itu menimbulkan stres lagi. Nah, lama-lama semua akumulasi ini dari berita, informasi, social illness, ekonomi illness, nanti akan berdampak kepada mental illness. Lama-lama kita mengalami mental illness, ya, kesakitan secara mental, ya. Nah, nanti bisa berujung bukan lagi stres tapi depresi dan sebagainya. Nah, maksud saya menceritakan ini adalah, sadarkah kita bahwa hal ini akan membawa dampak kepada produktivitas kita dan kualitas kehidupan kita untuk jangka ke depan. Nah, teman-teman sahabat sukses, saya percaya sebenarnya pandemi COVID ini tidak akan terus berlarut-larut, dan kita akan tetap keluar dari situasi ini dan kita akan kembali dalam kehidupan normal kita. Nah, dalam hidup kita manusia ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama kita sebut sebagai circle of concern. Lingkaran kedua kita sebut sebagai circle of influence. Ya, nah kembali lagi ini adalah sebuah pilihan. Kalau kita selalu fokus kepada circle of concern, berarti hal-hal yang kita tidak bisa pengaruhi, tapi kita fokus terus-menerus kepada hal-hal tersebut, ya, kaki kita akan terikat, kita akan terus dalam lingkaran tersebut, dan kita tidak akan pernah bisa berpikir lebih baik, ya. Alhasil kita tidak akan pernah bisa berperilaku lebih baik. Bahkan nanti sebaliknya, perilaku kita akan mematikan kita, teman-teman. Nah, circle of influence adalah kita berpikir dalam situasi seperti saat ini, COVID, kita tidak bisa pengaruhi. Situasi kebijakan pemerintah kita harus ikuti. So, apa yang harus kita lakukan di dalam situasi seperti ini? Kita tidak boleh mematikan diri kita sendiri dengan perilaku kita secara kita sadar ataupun tidak sadar. Ya, mari kita belajar beradaptasi dengan situasi saat ini. Itu yang pertama poinnya. Ya, dengan gaya hidup kita yang kita jaga sendiri, yang tadi saya bahas, tindakan prokes kita dari dalam, ya, preventif kita. Nah, terus kedua, agar tetap kita bisa mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita berikutnya adalah apa yang kita mau lakukan di masa dalam situasi seperti ini. Kita bisa mengupgrade kapasitas berpikir kita bisa belajar, kita bisa menambah wawasan kita. Nah, kenapa saya berbagi tentang hal ini? Satu, alasan saya adalah banyak orang yang mati dalam situasi seperti ini karena apa? Jawaban saya satu, mereka tidak bisa beradaptasi. Oke, mereka tidak punya kemampuan beradaptasi. Nah, karena apa? Karena keterbatasan wawasan, keterbatasan kemampuan mereka. Nah, kenapa tidak di dalam situasi seperti ini, ya, kita gunakan, ya, sebagai kesempatan untuk kita belajar, untuk kita mengupgrade wawasan kita, agar kita punya, ya, artinya tindakan pencegahan dan persiapan, ya. Nah, sambil kita berdoa, ya, Indonesia akan kembali dalam kehidupan normal kembali, ya, dan kita mendukung kebijakan pemerintah. Nah, pada saat terjadi hal tersebut, kita bisa langsung, ya, langsung dalam situasi tersebut kita dengan wawasan kita, dengan apa yang kita ketahui, kita bisa berprestasi, berkarya, kita bisa melakukan banyak hal. Maksud saya seperti itu. Nah, ini juga yang saya lakukan saat ini, ya, saya lakukan saat ini di dalam situasi pandemi COVID ini. Saya juga belajar hal baru. Tidak perlu saya sebutkan di sini, saya belajar hal-hal baru. Ya, dengan waktu yang ada ini saya belajar hal-hal baru. Ya. Nah, bukan dalam situasi pandemi COVID ini secara kita tidak sadar, alhasil menimbulkan habits, kebiasaan baru yang sebenarnya mematikan kita, perilaku baru yang sebenarnya mematikan kita. Maka ketika orang bertanya, apa sih yang Pak Fik pelajari dalam situasi pandemi COVID ini? Salah satunya yang saya pelajari adalah sangat sulit untuk menjadi orang yang malas, ya, sangat sulit menjadi orang yang malas karena tidak ada aktivitas, kurangnya aktivitas itu sangat tidak nyaman untuk saya secara pribadi. Makanya saya selalu berpikir, berkarya, berprestasi, melakukan banyak hal. Saya live di FB, di IG, saya berbagi kepada teman-teman, ya. Nah, dan saya juga sengaja mengadakan webinar, ya, training, walaupun dengan cost investasi yang sangat-sangat terjangkau. Anda bisa bayangkan, saya perhatikan di salah satu marketplace, saya tidak sebut namanya, ya, inisial S, ya, itu banyak sekali, ya, orang berjualan, ada
baju ya, tapi penontonnya banyak, bahkan sampai rebutan. Kadang saya juga berpikir ya, apakah dalam situasi pandemi Covid seperti ini ya, kebutuhan membeli baju itu adalah kebutuhan yang memang merupakan kebutuhan yang umum atau kebutuhan yang utama. Bukan salah, Anda mampu ya silakan. Nah, lalu orang ketika saya mengajak untuk belajar mengupgrade kapasitas, wawasan dan sebagainya, yang sebenarnya ini akan membantu mereka supaya apa? Mereka punya skill tambahan, mereka juga bisa nanti ya gunakan ya, bukan hanya ketika nanti lah, tapi bisa dipakai juga di masa pandemi Covid ini ya. Jadi agar Anda juga bisa lebih survive ya, agar Anda memperoleh ide, solusi apa yang harus Anda lakukan misalkan ya. Apakah ini bukan lebih baik misalkan seperti itu. Nah, tapi balik lagi itu kembali kepada semua orang, masing-masing itu adalah pilihan. Ya, so kesimpulan saya sekali lagi, yuk kita sama-sama jangan hanya menjalankan prokes ya dari kebijakan pemerintah, tetapi ya tindakan preventif dari diri Anda sendiri untuk diri Anda sendiri itu yang lebih penting ya, karena sistem imunitas kita bisa dibangun oleh diri kita sendiri juga, karena tubuh kita ini cerdas sebenarnya teman-teman sahabat sukses. Kedua ya, jangan matikan diri kita dengan perilaku kita sendiri, perkaya wawasan kita, gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kita juga belajar, berinvestasi untuk apa yang nanti akan bermanfaat untuk ke depan ya, dan bukan hanya ke depan, sebenarnya sesungguhnya bisa kita juga dapatkan manfaatnya di pandemi Covid ini ya. Nah, teman-teman sahabat sukses, dalam video ini secara singkat ini yang saya sharing kepada teman-teman, semoga bermanfaat ya. Nah, prinsipnya adalah jaga kesehatan dan tetaplah produktif dan tetaplah kreatif dalam situasi saat ini. Mari kita sama-sama berperang dengan situasi ini dengan semangat, dengan antusias, agar kita sama-sama bisa survive ya. Jaga kesehatan Anda. Saya Victor Chen. Salam sukses luar biasa dahsyat.